paling males itu Iya. yang bentuknya tuh yang dibungkus, males banget. Oke. Bener. Welcome to Talk Me. Oke, balik lagi di Talk Me. Hari ini kelihatannya lebih serius dan nuansanya agak berbeda ya. Ya pasti kalian bisa tahu lah ya. Karena hari ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Jadi kemarin tuh dia sempet kirim cerita ke WhatsApp. Jadi bukan ke email tapi ke WhatsApp juga kalian bisa banget kirim cerita dan temanya itu emang spesial banget sih. Dan aku juga gak nyangka kalau aku bakal bisa dapet tema ini. Semoga nanti dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Dan aku ingatkan kembali buat kalian yang punya cerita tentang apapun itu bisa banget. Nanti akan aku terima dan aku pilih dan akan aku undang ke studio untuk kita ngobrol-ngobrol bareng. Langsung aja kalian yang punya cerita jangan dipendam ya. Langsung aja ceritakan, kirim ke email dan nomor telepon yang sudah tertera di bawah ini. Oke, aku kedatangan tamu spesial dari Purbalingga. Halo Arjun. Hai. Hai. Jangan kaku-kaku banget lah. Ya. Jangan serius-serius banget lah. Oke, jadi tema kita malam hari ini adalah cerita tentang horor ya. Jadi bukan tentang patah hati, bukan tentang kehidupan, tapi tentang ya kehidupan sih ya sebenarnya ya, kehidupan dimensi lain gitu. Benar. Oke, Arjun asalnya dari mana nih? Aku asal dari Purbalingga. Asli Purbalingga. Asli Purbalingga. Iya, jadi kemarin ini Arjun sempat kirim cerita katanya dia tuh kayak punya temen masa kecil gitu loh. Nah, waktu itu sakit-sakitan juga ya? Iya benar. Sampai umur 20 tahun baru tahu kalau teman kecil itu bukan manusia bukan gitu. Manusia. Jadi, gimana tuh ceritanya? Maksudnya awalnya itu gimana? kan dulu kan pas umur 2 tahun itu aku sering sakit-sakitan. Dan terus aku sering di kamar. Nah itu aku gak punya teman. Oh tiba-tiba ada anak kecil yang datang nemuin aku. Terus kita ngobrol lah. Sampai ngobrol? Enggak ngobrol ya, main lah. Main gitu, itu okay. main terus sampai sering nemuin aku kalau mau tidur. Kalau mau tidur? Sering. Itu 2 tahun, umur 2 tahun? Iya umur 2 tahun. 2 tahun sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi dia posisi di Bogosari. Kalau nampakin di Bogosari seringnya. Di rumah? Di kamar ya, di kamar Bogosari. Rumahnya cuma di Bogosari atau ada yang lain gitu? Kalau di Bogosari itu punya mbah. Kalau yang rumah asli Purbalingga. Rumah asli Purbalingga. Ya. Berarti waktu kecil di Bogosari. Sekarang juga masih di situ atau kadang pindah-pindah gitu? Kalau pindahnya sih kalau ikut mbah kayaknya loh. Soalnya pernah sih mbah ke rumah Purbalingga, dia ngikut itu. Aku lihat. Tapi sebenarnya tuh bisa ngelihat apa? Bisa dikatakan indigo, maksudnya bisa ngelihat mereka yang tidak terlihat atau kayak cuman ngeliat dia aja gitu? Gimana sih ya? Kalau misalkan kalau lihat itu dalam posisi marah, pokoknya gembrusung itulah. Iya. Kalau lagi gelisah gitu. Gelisah, uring-uringan. Tapi kalau lagi aman-aman aja sih kadang nggak lihat apa-apa ya. Tapi berarti udah banyak dong lihat banyak sosok atau banyak sekali. Banyak sekali. Yang paling males itu yang bentuknya tuh yang dibungkus, males banget. Oke. Aku juga paling takut sih sama. Beneran pernah lihat? Pernah. Itu maksudnya lihatnya tuh kayak misal beneran aku lihat atau kayak cuman di pikiran atau cuman di bayangan gitu? Yang lihat itu bukan aku aja sih, ada 3 orang. Iya. Itu ya kelihatan gitu. Lihat-lihatan lah. Oke. Berarti maksudnya emang dari keluarga itu ada keturunan atau enggak ada? Oh, ibu. Oh, ibu. Ibu yang sensitif banget ibu. Ibu sensitif. Oke. Tapi cerita juga kan ke keluarga masalah ini gitu. Cerita. Terus gimana respon mereka? Pertama sih mereka paling halu lah. Halu gitu ya. Tapi pernah pas kan bapak pernah ini kena musibah. Terus dia datang di mimpi ibu sama mimpi aku sama mimpinya itu. Jadi kayak sebenarnya tuh ada positif ada negatifnya juga ya gitu. Positifnya mungkin dia kasih isyarat dari mimpi. Benar. Terus negatifnya agak terganggu karena dia selalu muncul setiap mau tidur. Iya, tapi benar. Ada trauma gak sih buat tidur, buat merem gitu? Paling ini gak berani tidur di jam 8 lah 8 malam lah. Kalau enggak tidur waktu asar. Nah itu langsung mimpinya. Asar? Bukan malah tengah malam? Bukan. Oh, jadi kalau tidur harus malam terus? Iya. Sampai sekarang? Sekarang paling tidur jam 10 baru bisa tidur. Jam 10, tapi
gimana? Maksudnya berarti cuma dari mimpi, dari ini Heeh. ngeliatin gitu. Ya Tapi paling sempet tahu namanya gitu nggak? sepengetahuan aku namanya itu Jason ya, yang anak kecil. Jason? Iya, Kok namanya bagus? nggak tahu. Berarti bukan dari Purbalingga itu. Itu apa namanya? Sosoknya tuh ganteng, apa namanya? Ah, Putih, kulitnya putih, oh, oke. putih. Ya rambutnya pirang gitulah. Heeh. Heeh, gitu. Mungkin itu dulu rumahnya tuh mungkin bekas apa kayak Belanda atau apa gitu, nggak Ya tahu aku juga. nggak tahu. Tapi bangunan rumahnya Mbah itu ya biasa gitu? Biasa. Biasa. Heeh. Oke. Kok keren ya Jason ya? Wih, tapi punya adik kan? Aku punya, Punya berapa bersaudara? aku 3. 3, Heeh. berarti nggak kesepian lah ya. Katanya sering direp-repin juga ya? Iya, Berapa kali tuh direp-repin? setiap mau Rep-repin, tidur. ya jadi direp-repin itu kayak ditindihin gitu ya, Iya bener, ketindihan heeh. gitu. Pokoknya sampai sekarang lah Sampai sekarang? kalau mau tidur tuh rep-repin terus. Heeh. Heeh. Kan katanya kalau apa namanya, kalau mau tidur itu harus wudu dulu lah, sholat Iya dulu lah, benar. terus bersihin tempat tidur lah, udah lakuin masih aja direp-repin, Direp-repin heeh. gitu. Oke, jadi kalau mungkin dari medis tuh ada juga ya arti di Heeh. ketindihan tuh apa, tapi banyak orang juga yang menyimpulkan kalau ketindihan itu ya ada sosok yang lagi mengganggu Heeh, gitu. benar. Iya. Jadi apa ya, maksudnya memang ada beberapa orang sih yang punya mungkin bisa dikatakan itu kayak emang temen untuk ngejaga dari leluhur, dari mbah atau dari mana. Bisa jadi juga tuh kayak dari tempat situ gitu. Karena kan hampir semua bangunan itu ada isinya gak sih? Maksudnya ada yang jaga bukan ada isinya. Soalnya kan itu tempat yang dulu kita kan nggak tahu ya tempat apa itu, Iya benar heeh. banget. Itu bekas apa dan Heeh. gimana gitu. Dan kalau kamu tahu ini boneka biasa nggak kalau kamu lihat? Biasa sih, Biasa ya. heeh. Kalau mungkin buat teman-teman yang belum pernah lihat cerita tentang boneka Charlie, kalian bisa langsung cek di videonya. Aku udah pernah cerita juga. Jadi ya sama, aku dari Sama. kecil tuh punya teman kecil juga. Jadi kan dulu ini depan rumahku itu rumahnya almarhum buyutku. Heeh, Dulu di bener. situ, sini tuh masih kebun, Masih kebon? kebun apa pohon pisang, pohon nangka, banyak banget. Nah, aku di tempatnya buyut dulu aku punya teman juga, tapi sampai sekarang tuh kayak udah nggak ada gitu. Dan aku belum pernah lihat yang kayak bener-bener jelas kayak gitu. Belum pernah lihat sih itu. Aku kasih nama Pio, aku nggak tahu dia Heeh. cewek atau cowok gitu. Cuman pas kecil aku selalu main sama dia gitu. Heeh. Nah terus aku dapat boneka ini, ada keanehan banyak banget keanehan sampai direp-repin terus. Sama jadi sampai kadang sampai bisa nanganin sekarang kalau direp-repin. Kadang kan kalau direp-repin tuh kayak masih dilawan. Heeh. Sekarang kalau direp-repin tuh kayak udah bisa ngatasinnya, kayak dibiarin aja pasti nanti pergi sendiri gitu. Bener sih. Iya, jadi kan aku kebetulan tuh anak tunggal, jadi nggak punya adik. Nah, terus papa tuh kerjanya jauh, jadi kalau di rumah cuma berdua sama mama. Kalau misal dulu mama sering keluar kota ya sendirian gitu, makanya ya mungkin itu temennya banyak, tapi temennya gitu tanda tanya gitu loh. Nggak tahu siapa. Iya, nggak tahu siapa. Tapi yang penting sih selagi itu nggak negatif banget, ya nggak apa-apa Nggak apa-apa sih sih, gitu. heeh. Kayak misalkan nggak ganggu kita pas lagi ibadah, kan Heeh. kadang ada kan yang Heeh. bikin malas, bikin ini. Heeh. Terus ada nggak sih kejadian sama siapa tadi teman kecilnya, Heeh. si Jason ya? Iya, Iya benar, si benar Jason Jason. tuh yang kayak nggak bisa kamu lupain. Oh, ini pernah pas aku lagi marah banget ya kan, marah, terus dia nampakin wujud aslinya. Gimana tuh? Banyak darah, di mukanya itu banyak darah. Serius? Serius. Wih, ini beneran gak sih? Serius. Beneran merinding Heeh. loh. Kan waktu itu kan apa namanya kan lagi ya namanya masa muda kan ada galau-galau itu Iya, pasti. kan lagi marah banget tuh, marah dan pas tidur dia datang. Tapi wujudnya serem banget. Serem banget, iya. Jadi sebenarnya bisa dikatakan masuk ke indigo gak sih? Bisa mungkin ya? Karena bisa ngeliat, terus bisa komunikasi juga? Enggak. Enggak? Alhamdulillah. Enggak, berarti kalau kayak ngomong gitu enggak pernah? Cuman kayak nampakin. Nampakin. Berarti kalau misal nampakin tuh enggak ngomong apa-apa? Enggak, paling ya sekelebatan atau dia ngapain itu. Tapi kalau akhir-akhir ini masih enggak? Kalau akhir-akhir ini sih paling di mimpi sering banget. Contohnya mimpinya apa tuh? Mimpinya, ini loh, kan pernah aku tidur, mimpi di dalam mimpi. Mimpi di dalam mimpi? Iya, kan aku tidur, Iya. tidur, terus aku cerita ke teman, ini loh aku lagi main ke roller coaster nih. Terus teman aku bilang, kamu tuh lagi mimpi. Padahal itu mimpi gitu? Iya, oh, aku bangun, langsung aku bangun lagi. Aku tadi mimpi loh, lah kamu di situ loh, kamu tuh lagi mimpi lagi 3 kali.
Mimpi di dalam mimpi. Mimpi di dalam mimpi. Iya. Udah bangun. Terus teman aku bilang, kamu tuh lagi mimpi, masih tidur. Hah? Aku bangun lagi. Terus aku cerita lagi ke teman, kamu tuh masih itu. Oh my god. Terus itu sampai 3. Sampai 3 kali. 3 kali. Oke, tapi kalau misal kayak lagi di tempat, bukan di rumah gitu, di luar emang tempatnya tuh agak serem gitu, kadang lihat juga nggak? Kadang sekelebetan. Lah aku pernah nih. Tapi sebenarnya tuh peka nggak? Kalau peka sih iya. Iya peka. Kalau misalkan nih tempat nih nggak beres, langsung merinding. Paham gitu lah ya, ada rasa-rasa nggak enak. Nah, terus ini pernah kan tidur di tempat teman kan lagi ngerjain tugas. Nah, itu ketiduran. Dari dalam mimpi itu ada sesosok cewek lah, cewek gantung diri. Terus aku kaget loh, bangun cerita ke ibunya temanku. Bu, kok aku mimpi apa? Ada cewek gantung diri. Iya. Terus si ibu itu pernah terjadi di situ. Oh, mengiyakan loh. Jadi sebenarnya tuh kayak bisa ngeliat ke masa lalu juga ya? Mungkin sih. Tapi keren loh ya. Mungkin. Jadi kayak lewat mimpi gitu. Karena kan banyak nih sebenarnya orang yang paham seperti itu, dikasih taunya itu banyak cara sih. Lewat mimpi, kayak pertanda gitu, lewat apapun itulah gitu. Iya. Berapa kali tuh mimpi kayak itu udah pernah kejadian tapi kamu mimpiin gitu? 2 kali sih. Baru 2 kali. 2 kali. 2 kali. Soalnya tragis sih itu kalau mimpi gitu langsung apa namanya? Iya. Mual itu loh. Iya sih benar. Kuat gitu. Terus energinya kayak keserap itu loh. Iya. Langsung lemes. Seharian gak mau ngapa-ngapain, malas. Tapi ada gak sih hal dengan mereka yang benar-benar bikin kamu trauma, benar-benar bikin takut dan sampai kamu tuh berpikir kayak udahlah aku tuh gak mau, kenapa sih harus aku bisa lihat kalian gitu-gitu? Ya paling yang malas, yang trauma itu yang lihat yang dibungkus itu loh. Malas. Soalnya tuh kalau katanya tuh kalau kita lihat dia tuh jahil. Iya sih. Iya, aku juga paling takut sama itu dan menghindari banget sih. Bener. Gitu. Kadang kalau misalnya kita udah kepikiran itu pasti pikirannya terus gitu. Ya amit-amit sih. Aku juga takut banget. Jangan ya. Tapi di sini aman gak sih? Mungkin aman. Nanti pulang-pulang langsung ya gitu ya. Oke, katanya juga pernah dapat mimpi dikasih nomor misterius. Benar. Itu tiba-tiba ada nomor gitu? Enggak apa loh. Gimana ceritanya? Aku ini kerja kan istirahat. Istirahat itu zuhur. Lah yang lain sholat, aku nggak sholat loh. Aku bandel itu nggak sholat. Tidur. Terus di dalam mimpi itu ada bapak-bapak. Bawa ini apa namanya? Baskom apa ya? Baskom yang bulat. Iya. Terus aku lihat ada ular. Iya. Oke. Langsung ini apa namanya? Gigit tanganku. Iya. Terus tiba-tiba ada keluar angka gitu. Serius. Keluar angka. Serius. Dan waktu itu aku kaget langsung refleks. Bangun langsung nampes itu kalender. Oh, dikiranya ular gitu. Ular langsung satu kantor. Loh Mas ngapain Mas? Oh gak apa-apa Bu ya. Gitu. Terus katanya sempet juga tuh nomornya dikasih. Tiba-tiba temennya dapat banyak uang. Benar. Nah, pas mimpi itu aku langsung WA ke teman. Bro, aku dapat nomor nih. Siapa tahu beruntung gitu loh kan. Aku nggak tahu kan. Oke. Terus besoknya temanku ngabarin. Kamu ke rumah dong. Aku ada rezeki. Iya. Wih. Langsung dapat nomor guys. Tapi nggak selalu ya. Kalau maksudnya nomor-nomor gitu. Baru sekali. Enggak, kalau nomor pasti keluar. Udah ke-3 lah. 3 apa 4. Tapi jangan dimanfaatin buat yang enggak loh ya. Tapi aku gak berani aku gak berani. Soalnya ini loh. Misalkan aku beli nih, aku dapat. Aku takutnya belakangnya. Iya benar sih, benar banget. Aku takut tuh. Mending gak usah, mending menghindari aja gitu ya. Tapi keren loh ya. Khususnya bisa. Iya, temennya kadang ya. Jun, nomornya dong. Apaan? Aku bang orang gila. Sering ditanya gitu bang, males. Iya, tapi pertanyaannya kenapa mimpi itu datang malah bukan malam hari? Kadang kan mimpinya kayak jam 2, jam 3, pokoknya sebelum subuh gitu. Kenapa tuh datangnya setiap ya entah asar, entah sebelum maghrib gitu loh? Soalnya apa sih ya? Apa pas pergantian waktu ya kan? Dari pagi ke siang kan gak boleh tidur. Iya, gak boleh bener. tidur, ada pantangan. Kalau aku itu ngeyel, aku tidur, suka tidur.
Oke, tapi dari keluarga kayak kejauhan gitu nggak? Apa biasa-biasa aja? Mbah. Mbah, Iya. kebanyakan kayak gitu sih ya kalau mbah zaman dulu gitu. Sama sih kalau dari aku juga ada gitu. Cuman ya itu kayak misalkan aku buat nerusin kayak apa namanya, biar lebih peka lagi Heeh. gitu belum berani. Coba. Coba kamu dulu Jangan lah. dong. Ini aja udah resah Mami, apalagi. iya. Tapi emang pengalamannya banyak banget sih, keren banget. Wah, jadi mungkin buat teman-teman di sana yang punya cerita yang hampir sama juga ya bisa diceritakan. Nah, mungkin ada pesan-pesan gak nih buat teman-teman yang nonton Hmm. apa aja gitu? Pesan. Satu lagi pertanyaan nih. Tapi kalau misal si Jason ya, si Jason itu ngikutin kamu kemana-mana atau cuman di rumah itu aja? Kadang kalau ngikut tuh Kamu ngerasanya pernah ngikut tapi kayak gimana sih, kayak ada jarak loh itu loh. Kalau sekarang udah ada jarak. Kalau Enggak kayak dulu kan dulu kayak kan, kok aku kayak diikutin banget gitu ya. Heeh. soalnya aku pernah ini sih, kalau kamu ngikut aku di dalam hati loh, kalau ngikut aku nggak boleh nampakin sekalian gitu. Pernah bilang di dalam hati gitu. Pernah bilang dalam hati. Kayaknya Jadi mungkin kayaknya emang dari rumah itu deh. iya paling. Mungkin emang dia ada di rumah itu dari dulu gitu. Terus mungkin kamu juga peka. Jadi kayak oh aku punya temen nih yang dia bisa lihat aku. Jadi kayak mungkin jadi kayak mereka juga tuh punya perasaan sih sebenarnya kayak mereka ada banyak cerita, pengen cerita tapi kan nggak semua orang itu bisa kasih ruang gitu ke mereka gitu. Dan orang-orang tertentu aja sih gitu. Ya mungkin ada kesan gak nih buat teman-teman lain yang mungkin punya kisah yang sama kayak Arjun? Pesannya sih kalau yang belum ngerasain jangan coba-coba sih. Jangan coba-coba hal kayak gitu ya. Soalnya resah banget. Iya benar sih. Resah banget. Udah gitu aja. Intinya jangan coba-coba gitu ya. Tapi kalau udah ada ya syukurin aja gitu. Jalan. Iya kalau misal belum siap tuh nggak usah kayak aku harus mengasah nih biar lebih peka, biar lebih ini. Udah jangan coba-coba lah ya. Takut banget sih dengan hal-hal kayak gitu. Takutnya ke belakangnya tuh ya ada apa gitu ya. Ada sesuatu. Iya bener. Oke sih semoga ya si Jason juga mungkin betah sama si Arjun ya. Jadi kayak aku punya kakak gitu. Apa suruh main kesini? Wah, nanti ketemu sama Charlie gitu ya. Oke kalau si Charlie sih ini cewek gitu. Cuma sekarang Mas Jason cowok ini cewek. iya cowok cewek ya. Cuman sekarang udah kayak jarang nggak itu sih. Udah nggak seaktif dulu gitu. Dan aku juga udah nggak pernah kayak ngerasa oh dia boneka ngeri, oh dia ada ininya, nggak pernah sih sekarang. Kayak ya udahlah, pokoknya terakhir direp-repin itu ya lihat dia gitu. Terus aku berarti sekali direp-repin pas sore itu cuma sekali. Lainnya tuh malam. Rep-repinnya gimana? Banyak sih, banyak. Yang paling bener-bener bikin takut tuh direp-repin pas aku lihat si Charlie ini. Jadi aku tidur, terus dia tuh udah ada di sini di depan muka. Tapi dia tidur di sampingku. Di samping. Di deket banget. Terus nggak bisa kemana-mana. Terus udah bisa pindah posisi, pintunya kebuka, ada dia. Tapi kepalanya muter. Kepalanya muter terus senyum gitu loh. Jadi dari belakang gini. Terus dia tiba-tiba bener-bener muter gini. Senyumnya bener-bener lebar banget. Terus habis itu udah bisa balik lagi. Terus ada yang nafas gitu di telinga kayak ngomong apa gitu. Terus akhirnya bisa bangun. Ternyata tuh jam 3 pagi. Belum jam 3 lah. Iya terus sampai ya ngos-ngosan gitu. Kayak capek gitu ya. Iya kayak capek. Terus ternyata aku ngeliat oh ya dia kan tidur sama aku gitu. Nah dari situ aku udah gak berani banget sih. Pas itu sempat dia taruh di lemari. Lama sih. Kayak ada berapa bulanan gitu. Gak aku keluarin. Iya. Sekarang enggak ini ya? Sekarang enggak sih. Karena aku biasanya taruh di bawah di rak gitu. Jadi udahlah bersahabat aja lah gitu ya. Jadi kalau aku sendirian di rumah gak pernah ngerasa sepi gitu. Ada yang nemenin gitu. Cuman ya kamu gak usah nampakin gitu. Gak usah nampakin gitu loh. Tapi kadang kayak mindahin barang. Ngumpet-ngumpetin. Sering banget sih kalau di rumah. Kayak ngumpetin barang nanti 3 hari dibalikin lagi. Terus berisik-berisik gitulah. Cuman kalau misalnya nampak enggak sih alhamdulillahnya. Dan jangan ya gitu. Oke makasih Arjun ya buat waktunya. Mungkin ada Instagram gak nih Arjun? Ada. Apa Instagramnya? Arjun Purnama. Arjun Purnama. Oke. Tanpa R. Ajun. Purnama. Oh iya tadi salah Ajun Purnama. Oke nanti bisa langsung dicek. Semoga cerita ini dapat bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan follow Instagram aku. Follow Instagram Ajun Purnama. Oke, buat kalian punya cerita jangan lupa langsung aja kirim email dan WhatsApp. Jangan lupa dengan hashtag #talkme dan Ekarisma Official. See you. Bye bye.